berbahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rahmi Eka Putri, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pasaman, dengan fasilitator Ibu Suci Ramadhani dan pengajar praktek Ibu Eliza. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 1.1A6 demonstrasi konstekstual pada modul 1.1 pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di kelas ataupun sekolah. Ki Hajar Dewantara merupakan Menteri Pendidikan pertama di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Ia adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, sekaligus pelopor pendidikan sejak zaman kolonial. Ia mendirikan taman siswa yang memberikan akses kepada pribumi untuk memperoleh pendidikan. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Dan tanggal kelahirannya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid ialah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Artinya, pendidikan yang menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Hal ini seiring dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru dalam pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Nadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sebagai pendidik, kita harus mampu menjadi contoh, membangun kemauan, mendorong murid untuk mampu mewujudkan potensi yang ada pada dirinya. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik demi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid? Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, maka sebagai seorang guru, kita harus berpihak pada murid, menuntun murid sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, memahami karakter murid, dan memahami tujuan pengajaran yang akan kita lakukan. Hal ini kita lakukan demi mewujudkan murid yang cakap dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kepribadian ataupun budi pekerti yang luhur untuk bekal hidupnya di masa depan. Adapun strategi yang saya lakukan demi terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid adalah memahami karakteristik peserta didik, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menekankan pada minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode pembelajaran yang dapat menggali motivasi untuk menjadikan murid sebagai pembelajar sepanjang hayat dan selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, mengembangkan kapasitas diri untuk selalu belajar dan terbuka dengan pengetahuan, melakukan refleksi diri guna memperbaiki pembelajaran. Dalam menghadirkan pendidikan yang berpihak pada murid, di sekolah saya SDN 13 Makmur Kecamatan Padang Belunggur telah menerapkan program-program seperti ekstrakurikuler baik olahraga, kesenian maupun keagamaan. Selain itu, untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik, di sekolah saya juga melakukan kegiatan pembiasaan setiap hari seperti upacara bendera, senam pagi, kamis bersih dan sehat, serta kegiatan keagamaan atau muhadaroh pada hari Jumat. Kegiatan yang diprogramkan pihak sekolah sangat baik, akan tetapi masih terdapat berbagai kendala sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid belum terlaksana dengan optimal. Sejak pandemi melanda, banyak perubahan yang terjadi di sekolah saya. Program pembiasaan dan ekskul yang tidak berjalan dengan semestinya, kurang terjaganya kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, kurangnya motivasi siswa dalam belajar,
pembelajaran masih berpusat pada guru, banyaknya rekan sejawat yang tidak bisa menggunakan IT, sehingga metode dan model pembelajaran yang digunakan masih monoton dan tidak bervariasi. Kurangnya kesadaran rekan sejawat dalam hal pengembangan diri atau mengikuti pelatihan baik secara luring maupun daring. Kurangnya kerjasama atau kolaborasi pihak sekolah dengan stakeholder terkait untuk mengembangkan sekolah. Adapun solusi yang mungkin dilakukan demi terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid yaitu menyusun asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik agar guru mengetahui potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Pihak sekolah dan stakeholder terkait harus mengevaluasi program pengembangan dan pembiasaan sekolah serta menyusun rencana tindak lanjut terhadap program yang sudah dibuat. Menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, mengoptimalkan kolaborasi antar warga sekolah, komite dan orang tua murid untuk melakukan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah seperti bergotong royong. Selalu memotivasi rekan sejawat untuk mengembangkan diri dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai pendidik. Berbagi praktek baik selama mengikuti program CGP dengan rekan sejawat. Memupuk kerjasama dengan stakeholder terkait untuk mengembangkan atau memajukan sekolah. Akhir kata, jadilah pembelajar sepanjang hayat yang selalu merefleksikan diri demi perubahan yang lebih baik. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.